menahan beras yang berterbangan, melompat turun dan menendang pengunci masuk. Meskipun berhasil mengunci, tapi kaki Awei terjepit. Rasa sakit membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari gerbong. Dia menghilang dari layar. Istrinya di depan layar merasa terkejut. Untungnya Awei berhasil memegang pegangan. Dia muncul lagi di layar dengan pincang. Istrinya sangat terharu. Dan saat itu kereta masih melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Menuju kota berikutnya, Stanton Curve. Di pintu gerbang kota terdapat satu tikungan besar Ton Curve. Tidak boleh melewati belokan dengan kecepatan lebih dari 40 km. Menyimpan tangki bahan bakar. Jika kereta terguling dan terjadi ledakan di N Curve, maka konsekuensinya bisa dibayangkan di N Curve. Pak Tua Hitam tidak lagi ragu. Mulai menarik. Namun hanya dengan kekuatan satu lokomotif. Tidak cukup untuk menarik monster yang memiliki 39 gerbong. Roda Pak Tua Hitam terpelontar dengan percikan api. Saat-saat kritis, Awei mendapatkan ide brilian. Jika kita membuka rem setiap gerbong, ini seharusnya sangat berguna. Tapi Awei terluka. Hanya Pak Tua Hitam yang bisa melompat ke kereta. Menyesuaikan rem setiap gerbong secara manual. Setelah gerbong ini dibuka, ia kemudian berlari cepat ke bawah. Melalui usaha tanpa henti, kecepatan kereta akhirnya menurun. Tapi kecepatan masih terlalu cepat. Di depan ada tikungan. Kini mereka hanya bisa pasrah. Untungnya meskipun kereta miring, tapi tidak terbalik. Mereka berhasil melewati tikungan RV Derailment Posi. Tapi karena rem yang terlalu panas, sistem rem gerbong gagal. Kereta mulai melaju kencang lagi. Pak Tua Hitam segera berlari ke ruang kemudi. Selama ia bisa masuk ke ruang kemudi, ia bisa menghentikannya. Tapi di tengah jalan, Pak Tua Hitam malah berhenti. Ia tidak mungkin bisa melompat melewatinya. Apa yang harus dilakukan? Dalam keadaan genting mesin, sebuah truk pickup datang. Ia menyuruh Awei melompat ke truk. Awei tidak ragu. Ia melompat turun. Berhasil melompat ke dalam truk pickup. Mereka tiba di bagian depan truk. Semua orang di depan layar menahan napas untuk mereka. Awei mengumpulkan keberanian. Melihat peluang. Haha, ya. SS2222 ya. Ya ampun. Baik. Sangat bagus, oh Tuhan. Raksasa besi ini telah melaju di jalur utama selama lebih dari 2 jam. Akhirnya berhenti. Ini adalah film yang diadaptasi dari peristiwa nyata. Dan perusahaan kereta saat itu mengumumkan bahwa pengemudi menderita serangan jantung, sehingga menyebabkan kecelakaan. Tapi tidak ada yang percaya penjelasan seperti itu. Karena setelah kereta berhenti, di ruang kemudi, sama sekali tidak ada pengemudi. Jadi, sutradara yang mengadaptasi film ini tidak memilih untuk mempercayai pernyataan perusahaan kereta. Film ini cukup menarik. Suasana tegangnya dibangun dengan sangat baik. Film aslinya patut untuk ditonton. Saya adalah Harimau. Terima kasih atas perhatian Anda.